kita dapat pagi ini bisa lebih berkah, bermanfaat, dan bisa lebih dapat pemahaman. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Ya, oke ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Masih kita lanjutkan atau obrolan ya soal dissolving ego. Jadi watak ya, watak-watak Anania itu ya, watak-watak Anania. Jadi ini penting untuk dikenali, paling nggak dikenali dulu. Identifikasi diri, mana nih? Oh ini. Diri kecil ya, S kecil. Kang, share screen-nya belum, Kang? Oke, kita mulai dari sini. Si S kecil ya, si diri kecil itu Anania ya. Walaupun S kecil itu perannya besar gitu ya. Mengidentifikasi diri bukan hanya dengan pikiran ya, melainkan juga dengan kontennya, dengan isinya. Yang kemudian tuh menjadi kepemilikan ya, menjadi kepemilikan. Nah, di sini ini perlu kita hati-hati ya. Kita perlu mendefinisikan kembali setiap akhiran kata yang ada ku-nya. Ku ini mewakili akuku atau mewakili akunya, ya kan? Itu harus terdefinisi, ya kan? Kalau ku mewakili akuku ya celaka kan itu ya. Semua ku itu harus diidentifikasi kembali. Apakah ini mewakili akuku atau akunya. Jadi identifikasi mengasumsikan ada kepemilikan dan authorship, kepengarangan, penulis takdir. Kepenulisan ini kepenulisan takdir. Penulisan takdir. Dengan demikian, ego melihat dan percaya bahwa dirinya adalah agen penyebab yang terpisah dan pribadi, dan dia serta sumber dugaan dari eksistensinya sendiri. Jadi, misalnya gini, ego itu kan sumber eksistensinya tubuh. Jadi pada tubuh itu ada eksistensi, ada diri, tumpuk semua pada tubuh. Ada juga benda itu, dia sebagai benda. Ya, kacaunya kan di situ. Jadi pada tubuh itu ada aku, melekat keakuan, melekat juga kedirian, melekat juga peran-peran kebendaan itu. Dompetku, macam-macam itu.
Maka kemudian tuh dalam program untuk melarutkan ego, struktur ego itu kan harus diketahui. Strukturnya itu kan ya sebagai konteks, itu nanti tuntasnya di 500 ke atas 600-an. Tubuh sebagai konteks, artinya aku. Tubuh sebagai feel, ya artinya diri. Ya kan? Dan tubuh sebagai konten, artinya ya benda. Itu strukturnya kan. Sudah dibahas kok itu sudah dibahas di rekamannya ini ya. Sudah dibahas. Jadi tidak bisa diruntuhkan sekaligus. Meruntuhkan ego itu sifatnya progresif, regresi. Sekaligus progresi, regresi. Tidak bisa progresi itu adalah regresi. Kambuh lagi nanti, kayak teman saya di dapur. Ya kan? Jadi untuk meruntuhkan struktur ego itu dibutuhkan pendekatan yang sifatnya progresif, regresif. Sekaligus tuh, regresif. Ini namanya transendensi. Wih, muncul ya namanya. Lalu ini hati-hati keadaannya. Silakan. Jadi ini ada nih. Jadi transendensi itu sifatnya progresif, regresif. Tidak hanya progresif toh, tapi harus regresif. Tidak hanya regresif toh, tapi harus progresi. Itu sifat transendensi. Itu dalam rangka untuk melarutkan ego. Jadi melarutkan ego itu proses berkelanjutan. Terus menerus. Nanti saya yang berhasil disembuh. Itu naik LOC itu kan diukur dari kemajuan progresif, regresif itu. Dalam hal ini berarti progresif, regresif itu satu dan sama. Warnes lagi ya. Yang dipisahin. Progresif, regresif itu satu dan sama. Ya inilah yang kemudian itu menjadikan pembelajaran kesadaran itu unik. Karena setiap orang itu punya progresifnya sendiri, punya regresinya sendiri. Tidak bisa disapu rata, tidak bisa dibikin kurikulum. Pendekatannya itu sangat-sangat subjektif. Masalahnya beda. Codingnya beda. Ya kan? Masalah jiwanya beda gitu. Ada dulu yang menginginkan biar ada kurikulum untuk transendensi. Nggak bisa kok kurikulum. Ini pendekatan yang sangat subjektif. Kamu nggak ngerti jiwa orang itu apa yang dia persoalkan. Kamu juga nggak ngerti coding apa yang dia sembunyikan gitu. Jangan disapu rata. Tapi ini jadi lama pembelajaran. Ya memang. Jadi di sini tidak ada kepentingan industri. Harus seragam gitu ya. Nggak bisa, ada yang cepat, silakan saja. Sifatnya subjektif. Tidak objektif. Nah, proses mempelajari struktur dari anania gitu ya. Kemudian melampauinya. Kemudian ya melampauinya itu berarti bisa regresi dulu baru progresi, bisa progresi dulu baru regresi lalu progresif lagi kan. Bolak-balik seperti itu. Capek memang habis transendensi. Lelah. Karena jiwa itu naik turunkan, isra mirotkan berkali-kali gitu kan. Lelah. Iya, dan enak tidur memang kan. Kelelahan jiwa. Pemulihan dia.
Seperti itu. Itu kalau nggak diilmui nggak bisa tuh dia. Nggak bisa. Ego itu kan melihat sesuatu dari alam materi. Ego itu melihat sesuatu hanya, atau dia melihat, ego itu hanya mengalami dunia gitu kan. Kalau kita bikin modelnya begini, nah ego itu di sini dia. Hanya alam tampak. Ini alam tampak. Dalam alam tampak inilah ada peradaban. Ya kan? Kalau peradaban di alam tak tampak juga ada peradaban jin, tapi itu kan bukan wilayah kita ya. Mungkin wali lah yang tugas ke sana. Kalau kita urus saja alam tampak ini. Nggak usah mikirin peradaban alam jin. Nggak usah. Ada peradaban juga kayaknya di sana tuh. Dengar-dengar sih ada katanya. Dengar doang kayaknya. Nggak usah ke sana-sana kan. Dulu kepingin kayak apa sih Mbak? Nggak usah ke sana kan. Ini di alam tampak aja ini sulit. Alam tampak, lalu di sini alam tak tampak, realitas tak tampak. Yang ini konteks keilahian. Konteks akunya ya, ilahiyah, aku ilahiyah. Nah, ini aku tapi itu akunya. Jadi nggak mungkin ada orang itu menjadi Tuhan. Kenapa yuk? Dia hanya jadi diri. Dia hanya mengalami dirinya gitu. Tapi dirinya itu mengakar, source of self, source of existence. Diri itu juga ada rasa aku, tapi itu akunya. Bukan anania. Memang ada, karena ada aku, ya maka itu akunya. Ada diri, yaitu dirinya gitu. Jadi yang disebut dengan diri transenden itu diri yang merupakan sifatnya. Diri transenden itu kan Tuhan iman sifatnya itu. Ar-Rahman ya misalnya. Ada rasa aku, itu akunya. Jadi tetap kembali kepada dia. Ya, kenyataan yang senyatanya itu cuma dia gitu. Ya kan? Jadi aku itu kebenaran, kemudian realitas tak tampak itu diri yang subjektif, sementara realitas tak tampak itu, realitas tampak dan peradaban itu hanya rekam jejak dari diri yang subjektif. Nah, hal semacam ini disebut dinul Islam. Penglihatan yang selamat, visi yang selamat, salim Tuhan, ya taksir ya, ditaksir terpecah. Ya, ini salim dinul Islam itu kenyataan yang senyatanya. Nah, mungkin begitulah biar kita mudah menerima dinul Islam. Ya, jadi dia bukan budaya, tapi kenyataan yang senyatanya. Apa itu? Kebenaran, realitas tak tampak, realitas tampak, dan peradaban. Gitu. Ada ekosistem juga. Dalam realitas tampak itu ada ekosistem. Ada ekosistem. Ada hadisnya tentang ekosistem. Tapi itu dikelola dalam peradaban, ekosistem. Jadi peradaban manusia itu bukan hanya seperti sekarang. Peradaban manusia itu melibatkan seluruh ekosistem gitu. Kalau sekarang kan peradaban manusia itu merusak alam lah, itu tidak selamat. Kita membangun peradaban manusia, tapi merusak alam, merusak ekosistem lingkungan. Ya itu nggak bisa. Peradaban yang selamat itu, ekosistem itu utuh. Kalau sekarang kan nggak utuh ini, menonjol yang teknologi, lingkungan,
tercemar, kan gitu. Ya tidak selamat. Tidak selamat. Akhirnya sekarang mulai ekstrim ke lingkungan semua. Setelah 400 tahun mengobok-obok alam. Lalu alam itu mulai sembuhkan. Sembuhkan apa? Kamu yang rusak. Maksudnya kamu itu diri kita sendiri yang rusak gitu. Itu kemudian itu tidak akan pernah selesai kalau alam itu masih dilihat sebagai alam. Dia selesai kalau alam itu dipandang sebagai diri. Ya, selesai dia. Jadi kalau alam ini masih dipandang sebagai, masih berjarak alam dan manusia, ini itu tidak akan pernah sembuh. Dia itu semuanya ini diri, sembuhkan diri. Udah. Diri itu apa? Alam dan manusia, juga teknologi. Itu di realitas tampak. Kalau di realitas tak tampak, diri itu termasuk ya unsur gelap, cahaya gitu kan. Unsur gelap dan cahaya. Harus diterima itu. Makanya kelemahan dalam dunia psikologi, al-iblis tidak dimasukkan sebagai penentu perilaku. Padahal beliaulah yang menghipnotis kita bahwa kamu adalah tubuh, kamu dari tanah. Anania akan hipnotis pertama itu kan, kamu dari tanah. Tapi nggak dimasukkan dalam ilmu kejiwaan. Padahal pengaruhnya nyata. Pengaruh hipnotis pertama itu, kamu dari tanah. Selesai. Ingatan kamu dari tanah itu kan terhapus setelah 600 ke atas. Ingatan hipnotis pertama itu. Ini ada ahli pendidikannya, kurikulum KTSP apa ini ya? Kurikulum tingkat satuan pendidikan, ya kurikulum tingkat satuan subjektif personal, ya gitu. Oke lah, boleh lah. Ya itu penting ya, penting. Jadi cara tercepat untuk mengalami kesadaran wholeness itu, alam itu jadikan diri. Semuanya dijadikan diri. Self view, ya, pandangan kedirian. World view jadiin self view aja. Self view. Self view. Nah, kita itu kan hanya mengalami realitas tampak saja. Akhirnya apa? Perilaku kita tidak semestinya. Karena senyatanya itu realitas itu ada 4. Peradaban itu ekosistem ya, merawat. Peradaban itu kan ekosistem dalam realitas tampak. Ada realitas tampak, peradaban, realitas tak tampak, dan kebenaran. Kenyataan kan begitu. Tapi kita menghayati kehidupan itu hanya dalam realitas tampak. Ada pengingkaran pada realitas lain. Itu pasti kena azab. Kena azabnya itu bukan karena Tuhan, enggak. Kena azab itu karena diajab oleh kenyataan. Terajab oleh kenyataan. Udah tahu jalan di aspal, nggak pakai sendal, kena azab kakinya gitu kan. Itu bukan dihukum Tuhan, tapi melawan sifat kenyataan. Jadi dia berperilaku, jadi orang yang kena azab itu berarti bukan dihukum Tuhan, tetapi berperilaku tidak semestinya. Itulah konsekuensi. Berperilaku tidak semestinya. Senyatanya tidak semestinya dia. Jadi semestinya itu mengikuti kenyataan gitu. Ya diri kita hanya seperti itu kan. Dia semestinya pada kenyataan kan gitu. Semestinya pada kenyataan. Azab itu adalah tidak semestinya pada kenyataan. Ya.
Tidak semestinya, pada kenyataannya itu bukan dihukum, tapi memang sudah semestinya begitu. Jadi jangan dibilang Tuhan ini punya partai. Partainya bulan bintang, memihak. Itu bukan Tuhan. Itu. Oke. Itu ya. Jadi itu mesti kita nggak bisa ngerti semestinya kalau tidak punya visi akan kenyataan itu. Tidak akan pernah bisa semestinya. Selalu salah, selalu kurang. Terapi terus. Tapi salah lagi, kenapa? Kita tidak punya visi akan kenyataan. Ya kan? Selalu kurang, selalu ada yang tidak pas. Karena visinya tidak jelas. Makanya visi ini tidak bisa digantikan dengan metode. Visi itu nggak bisa direduksi sebagai metode. Gitu. Karena nanti tidak akan semestinya pasti itu. Tidak akan semestinya. Penyaksian itu nggak bisa diganti dengan ideologi, itu intinya tuh. Nggak bisa diganti dengan itu. Tapi ideologi memang itu bisa membantu untuk menurunkan hukum fikih, aturannya. Hanya itu saja kepentingan ideologi itu untuk menurunkan hukum-hukum perbuatan. Tetapi dia tidak membantu perluasan visi. Perluasan visi itu lewat riyadhah, lewat tazkiyatun nafs. Ya kan? Lewat tazkiyatun nafs. Tapi kalau nggak ada hukum fikihnya, itu nanti proses tazkiyahnya nanti malpraktek. Malpraktek. Karena tidak ada standar yang benar gitu. Jadi mestinya itu memang orang memahami hukum perbuatan itu basisnya bukan legalitas sebenarnya, tetapi basisnya itu untuk tarbiyah gitu. Sekarang kan menguat legalitasnya, tarbiyahnya enggak. Nah, itu juga persoalan. Mengeras fikih itu sebagai hukum positif, bukan untuk mempercepat proses pencerahan gitu. Bahkan proses pencerahannya ya baikkan saja. Yang penting dia tertib, kelihatannya tertib, rapi. Lah itu karena berarti dia tidak punya visi akan realitas tatampa. Berarti tidak punya visi konteks kebenaran gitu. Yang penting rapi di realitas tampak. Itu juga persoalan tersendiri dalam peradaban orang beragama. Seperti itu. Oke ya, jadi ini. Tapi memang untuk melampaui ego yang mengakar pada realitas tampak, itu ada pengaruh hipnosis di alam rohani. Kamu dari tanah. Wah, itu kena hipnosis, nggak sembuh-sembuh itu. Kamu dari tanah. Itu kan. Kamu dari tanah. Langsung, oh betul ya, ini kan dari tanah nih tubuhnya. Kamu juga hidup dari tanah. Makan ini kan dari tanah semua ini. Oh iya benar ya gitu. Itu penting. Oke, ya itu dulu pagi ini ya. Pokoknya itu struktur egonya dipelajari ya. Ada udah dijelasin itu di apa namanya itu di
rekaman Dissolving Ego ini. Ya, realitasnya itu visi akan kebenaran tak tampak kalam tampak itu ada peradaban itu bagaimana mengelola semua ekosistem manusia dan alam kan gitu. Peradaban itu kan mesti begitu. Nggak bisa hanya peradaban mesin. Ya, seperti kata Robert Kiyosaki, kamu nggak bisa makan emas. Jadi nggak usah terlalu serius investasi pada emas. Investasi ke pertanian, kata Robert Kiyosaki. Investasi ke pertanian, suburkan lahan. Karena kamu kalau lapar nggak makan perumahan. Kalau dulu kan investasinya ke apa? Ke sesuatu berharga. Kata Robert Kiyosaki, kamu kalau lapar nggak makan ini. Ini udah mau kembali ke era 5.0, era pertanian berbasis AI gitu ya, artificial intelligence. Kembali ke situ lagi kita pada akhirnya. Ke organik gitu ya. Ada itu nanti investasi yang menguntungkan di masa depan. Karena itu menyangkut kebutuhan dasar manusia. Ekonomi kembali ke sifat aslinya. Kan itu yang penting itu. Oh, sekarang ini kan ekonomi itu digelembungkan, menjual masa depan gitu, yang tidak jelas itu. Kembalikan ke sifat alam, sifat alamiah kehidupan. Ya, kita butuh merawat pertanian, perkebunan, peternakan, investasi ke situ. Selama ini kan kita terlalu banyak investasi ke hal-hal yang sebenarnya itu tidak primer, tapi justru itu menjadi nilai ekonomi paling tinggi. Gitu. Itu kan kita menggelembungkan ego, ya sesuai kenyataan. Wong perut kita itu butuh makan bala-bala kok nggak makan beton. Ya kan? Makanya ya pertanian dipakai AI canggih gitu kan. Canggih. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang di Semarang, hari ini Pak Jokowi ke Semarang. Ya mau perayaan apa itu ya, Akpol atau apa gitu. Ini ada teman ngabarin, War mau ketemu Pak Jokowi enggak? Enggak. Enggak. Nanti aku dikasih sepeda lagi. Oke ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen mengikuti bedah buku Defend Metric ataupun pengen beli bukunya bisa japri ya atau tanya-tanya di grup. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.